kiai siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga Islam, siap jaga NKRI. 1 Habib dibandingkan 70. Itu realitasnya ditangkap oleh masyarakat. Jadi jangan Anda salah, jangan Anda menyatakan adanya adu domba. Ini Anda yang memainkan sendiri, Anda yang menampilkan sendiri, sehingga terjadi counter-counter semacam ini. Jadi saya minta orang-orang yang menyematkan dirinya seorang habib dan seorang ulama, tolong jangan Anda menampilkan diri Anda layaknya seorang Fir'aun yang sedang dilayani oleh para pelayan-pelayannya. Anda juga, ini bangsa ini juga menyaksikan. Saya sendiri itu melihat orang diperbudak seperti itu, saya nggak terima. Apalagi masih serumpun warga negara kita. Anda suruh menghormati Habib semacam itu, ini sudah kelewat batas. Makanya kan sering Anda bilang, harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata, harusnya para ustaz, harusnya para kiai. Sebab kalau kita orang yang ngomong, nanti disangkanya, oh Habib itu sombong, oh ngebanggain nasab. Tapi kenapa para kiai, para ustaz sedikit persen, 30% lah. Ya wallahu a'lam, nggak tahu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anda justru menampilkan penghormatan Anda terhadap sesama para habaib. Anda tampilkan ketika Anda bertemu Habib ini dengan Habib ini, Anda post, Anda upload di YouTube Anda bagaimana Anda tarik-menarik untuk sharing mencium tangan. Kenapa Anda tidak lakukan itu kepada kiai-kiai? Harusnya Anda memperlakukan kiai dengan cara yang paling hormat. Anda tampilkan juga penghormatan Anda kepada kiai, bukan cuma di mulut. Kita akan diadu domba oleh habaib dan kiai. Tidak, Anda tidak pernah menghormati kiai. Anda hanya menghormati sesama para habaib. Dan para kiai kita tidak gila hormat. Anda yang gila hormat. Anda tidak disebut Habib, ke para Robito Anda marah-marah. Anda sendiri gila hormat. Nah ada satu lagi nih yang Anda nggak terima pernyataan Fuad kemarin. 1, Habib Taufik Assegaf dipanggil nama. Habib Taufik ini ketua Robito, orang tua kami, habaib yang luruh, yang lembut, muridnya ribuan, dipanggil nama sama dia. Siapa dia? Kita lihat kiai-kiai dulu, ya ulama-ulama di sini dulu, sampai mereka tadi itu bisa mencium bau. Ini bau Sayyid ini. Kenapa? Karena melihat khususiyah, tidak melihat basyariyah, melihat khususiyah. Manin tawat basyariyah tuh, dhaharat khususiyah tuh. Seorang ulama besar yang terkenal, Allah angkat makamnya karena kecintaannya kepada Ahlul Bait, saudara. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasan Genggong Probolinggo, saudara. Luar biasa kecintaannya para Ahlul Bait. Jangankan ketemu, saudara, ada Habib mau datang, ada Ye mau datang, beliau cium baunya. Nasyummu raihata Rasulullah, kami cium baunya Rasulullah, kata beliau, saudara. Jadi salah Kiai Hasan Genggong gitu pernah buat jamuan, ini ada tamu mulia nih, ada tamu, bingung gitu, suruh nyediakan makanan buahan itu, ayo ini ada tamu. Rombongan tamu datang biasa, mana yang tamu yang mana? Akhirnya, loh, kok ini datang kata? Nggak ada yang ketinggalan kamu? Nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada, sudah rombongan sudah komplit dari sini. Nggak ada kata dia, masih ada. Ya supir kata dia. Supirnya dipanggil, katanya, ini kata dia. Nggak taunya supirnya Sayyid. Nggak tahu supirnya Sayyid ya ini tamu yang kami tunggu, kata dia. Ya itu masyhadnya lain. Sikap bijak Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang mengalah dengan mengakui nasab Balawi sebagai zuriat Rasul dengan alasan barokah rupanya dimanfaatkan oleh mereka. Jamaah oknum habaib Klan Geng Pertamburan untuk memainkan strategi jahat playing victim. Lihat saja apa yang dilontarkan oleh menantu ex FPI Rizik Sihab.
Hanif Alatas dalam acara haul Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul beberapa hari lalu. Persis seperti gaya retorika mertuanya, Hanif sok bijaksana mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan pihak-pihak yang mau mengadu domba antar ormas dengan ormas, juga antar kiai dengan habaib, tanpa rasa berdosa dan suara meledak-ledak, layaknya orasi saat demonstrasi. Orang ini bukannya lupa, tapi memang dengan sengaja lempar batu sembunyi tangan. Saya dengar dari satu orang yang fiqah, ada satu haji datang mau bertamu ke Kiai Hasan Genggong. Saudara, sebelum haji ini datang, Kiai Hasan Genggong mengatakan kepada orang di sekitarnya, sebentar lagi ada cucu Rasulullah mau datang, saudara. Begitu haji ini datang, saudara, Kiai Hasan Genggong nanya kepada ini haji, supir kamu mana? Haji ini nggak tahu kalau supirnya ini Sayyid, saudara. Supir saya di mobil, beb, tidur, beb. Datang Kiai Hasan Genggong ke supirnya, saudara, dibangunkan itu supirnya, ye bangun, ye bangun, ye. Kaget ini supir. Ini supir nggak pernah bilang kalau dirinya Sayyid, saudara. Tahu dari mana Kiai antum kalau saya Sayyid? Saya cium baunya Rasulullah SAW. Karena itu kita kadang-kadang melihat apa ya karena maksudnya kamu ada di situ dengan mata kepala, bukan dengan hati. Kalau dengan hati, takdimnya kepada Nabi akan kelihatan setiap saatnya Nabi ada di situ. Sama dengan kayu itu, tongkat itu. Kalau saya nggak salah, Imam Abu Hanif waktu dengan Imam Ja'far Shadiq itu ada tongkat yang dipakai, tongkat lama. Pinginnya diganti yang baru atau bagaimana caranya ganti yang baru, kamu nggak tahu ini tongkat siapa, ini tongkatnya Rasulullah. Ambil dicium sama Sina Abu Hanifah itu, sium saja. Itu adalah kayu. Tahukah kamu yang di jasad ini adalah darah daging Rasulullah. Masya Allah, dicium semuanya Sina Ja'far Shadiq, Sina Abu Hanifah. Nah, karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menta'zim tadi itu, karena masyhadnya lain, jangan kaget ini. Temu dengan Kiai Hasan Genggong, saudara, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi langsung meluk seolah-olah sudah akrab, sudah begitu erat, dipeluk dengan kuat ibadah Allah. Sekitarnya pada bingung, Habib, antum kok kayaknya sudah kenal. Bukankah antum baru pertama ketemu dengan Kiai Hasan? Naam, kata Habib Ali bin Abdurrahman, saya memang baru pertama datang, baru pertama ketemu, tapi saya sudah kenal Kiai ini sebelumnya. Dari mana? Saya pernah bermimpi Rasulullah, saya lihat di samping Rasulullah ada Kiai ini, saudara. Hubungan luar biasa, tabadulul hub, tabadulul ihtiram, taksimul wadhaif wal adwar. Tidak ada yang merasa satu sama lain saingan, saudara. Tidak ada yang merasa satu sama lain takut kerebut jamaahnya. Saling dukung, saling tolong menolong, karena tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah. Ormas hanya perantara, saudara. Kelompok hanya perantara. Majelis hanya kendaraan. Al-ghayatul quswa, tujuan paling tinggi adalah Allah dan kekasihnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang perbedaan pendapat itu nggak membuat kita ribut. Kadang-kadang yang bikin ribut ini perbedaan pendapatan, saudara. Betul atau tidak? Ustadz, kiai, para ulama, mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung. Makanya udahlah, tidak usah membanding-bandingkan. Kalau mau dibandingkan, ya jawabannya tetap syarif. Masalahnya kita sudah melihat faktanya, Anda menampilkan memperbudak para pengikut Anda. Jangan, ini semua ini terjadi bukan adu domba. Karena Anda menampilkan seperti itu, maka orang-orang yang sadar mana manfaatnya para Habib ini. Kita cuma diperbudak saja ini. Kita sebagai pengikutnya cuma suruh mengelulukan dia, berebut tangan beliau, mencium kaki beliau, meminta bantuan-bantuan, meminta menyumbang, menjual benda-benda bekasnya. Nah, ini dilihat oleh masyarakat. Habib Soleh mengasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100 ribu kan. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir.
500.000 Abang Saleh, 1 juta Habib Abu Bakar 1 juta, 1 juta Habib Hanif, kayak Sobri 500.000 lah itu ya, 1 juta Habib Muhammad. Ketemu kita. Ini yang membuat masyarakat akhirnya gerah. Dan ini kalau Anda meneruskan cara-cara seperti ini akan terjadi apa? Perubahan realitas sosial yang baru, yang sudah tidak akan menghargai para dunia Rasul. Apalagi ada statement-statement Anda merendahkan para kiai-kiai. Anda menghina para kiai-kiai, Anda menyatakan bahwa Anda lebih unggul dari kiai dengan. Lalu maling teriak maling. Sudah menjadi rahasia umum, munculnya polemik adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian nasab para habaib Balawi itu dipicu dari ulah mereka sendiri. Ya, mereka ini wabil khusus geng Petamburan. Rizik Syihab dan murid terbaiknya Bahar Smith lalu diikuti oleh murid-murid didikannya yang berhasil di brainwash dengan nasab dan nasab. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.